life is not a zero sum game. Pada saat lu tanam sesuatu yang baik, ya ntar muncul yang baiknya juga di mana gitu. Jadi gue invest ke people, terlepas nanti dia mau stay di gue 1 tahun, 2 tahun, atau even jadi kompetitor, dia akan bilang, gila sih gue respect Basel a lot, karena gue lahir dari sini. Jadi kalau tanya visi apa, Steph? Gue juga baru tahu visi itu sekarang. Di awal gue bikin Basel, gue gak punya visi. Visi gue hanya untuk menyelamatin nama baik gue. Ya mau nyelamatin perusahaan aja. So a lot of the founders biasanya, they're very secretive about how they do things, playbooknya seperti apa, game plan-nya mereka. And yet, lu bikin buku ini, and you pour out all the strategies and how you do things in here. Why do you do that? Pertama kali di konten Nah, gue mau nanya nih, Yas. Setelah your whole entire journey with Men's Republic, sekarang you have Basel, itu ada Fortress juga kan? What's your vision for this holding company? Jadi gue cerita kenapa gue bisa bikin si Basel waktu itu, Steph. Boleh. Jadi kan awalnya gue kan di sepatu. Gue tuh di sepatu itu karena mungkin mirip kayak agama, Steph. Keturunan dari orang tua. Karena bokap gue kerja di industri sepatu, papa gue kerja sama tante gue. Tante gue punya family business di sepatu. Jadi dari kecil gue ngeliatnya sepatu gitu. Nah, tahun 2020, bisnis sepatu gue ini merge sama satu temen gue punya distribution skincare. Kita gabung jadi satu, jadi namanya Fortis. Nah, habis kita kongsian joinan, ternyata tuh nggak berjalan dengan baik. Kita kehabisan uang. Di skincare kita nggak berhasil, di sepatu kita juga udah nggak punya duit lagi buat produksi lagi dan running udah operasional. Pada saat itu pilihannya, ya kita tutup aja company ini, kita bubarin. Terus ya udah semua masing-masing lagi gitu, balik masing-masing. Dan semua teman-teman baik gue bilang kayak gitu, ya udahlah ya, kalau lu udah gak terhadap sesuatu, lu move on. Jangan lu berharap untuk bikin air laut jadi manis, nggak bisa. Ini udah nggak bagus semuanya, momennya lu tinggal aja, gentleman agreement aja, udah shake hand, thank you sama semuanya. Cuma pada saat itu, Steph, gue merasa ada moral obligation dalam hidup gue. Kalau gue tinggalkan perusahaan dalam kondisi buruk, gue baru hijack satu orang dari company lain pindah, gue tutup, gue nggak punya muka ngomong sama dia, gue nggak punya muka ketemu sama partner gue seumur hidup gue tinggalin mereka dalam kondisi yang buruk, gue bye-bye, gue bikin lagi yang lain. Gue merasa 10 tahun lagi gue ketemu sama partner gue, dia akan bilang, jangan partner lagi sama Yasa lah, dia kalau dia nggak berhasil, dia tinggal bikin perusahaan yang baru, kita yang beresin sampahnya gitu. Jadi pada saat itu gue berpikir, oke, gue akan bikin satu company baru, bisnis unit baru, terus gue bawa masuk ke company untuk selamatin company-nya. Gue bikinlah Basel. Jadi Basel tuh pada saat itu gue bikin juga dengan tidak punya visi apa-apa. Visi gue bikin Basel hanya untuk menyelamatkan perusahaan aja. Gue takut nama baik gue hancur pada saat itu. Dan karena gue punya skill di digital marketing, dari zaman gue kerjain Men's Republic, ya gue bisa ngiklan digital sendiri. Gue ngulik banget sama digital marketing. Gue telepon teman-teman gue bilang, lu mau gak brand lu gue kerjain 3 bulan, gak perlu bayar gue sama sekali, kalau ada hasilnya bulan keempat bayar gue. Dan ternyata itu berjalan dengan baik. Akhirnya gue bilang sama partner-partner gue, retail kita tutup, sekarang kita bikin ini, Basel. Partner gue aja bingung, Basel itu apa? Gue bilang apa, kita save our company sama Basel. Dan dalam 3 tahun itu kita berhasil lunasin semua hutang kita di bisnis retail. Wow. Turn around the company sampai akhirnya profitable. Dari awalnya kita joinan tuh size company kita 20 orang, turun ke 4 orang, sampai balik ke 50 orang. Amazing. Dalam waktu 4 tahun. Jadi kalau tanya visi apa, Steph, gue juga baru tahu visi itu sekarang. Di awal gue bikin Basel, gue gak punya visi. Visi gue hanya untuk menyelamatkan hal ini aja. Betul. Gue cuma mau nyelamatin nama baik gue. Gue mau nyelamatin perusahaan aja gitu. Jadi visinya tuh gue baru mikir sekarang, gue mau bawa kemana ya si Basel. Sekarang kalau ditanya ya, Basel itu mau dibawa kemana, gue menggambarkannya itu dengan
satu cerita simple, Steph. Gue tidak punya cita-cita untuk Basel ini menjadi marketing service company yang bisa 1.000 orang, 2.000 orang. Gue cuma punya cita-cita pada saat anak lulusan marketing di uni baru lulus, mereka bisa bilang, my dream job is Basel. Sama kayak anak PR bilang, kalau gue lulus, gue maunya masuknya Denso atau nggak Ogilvy. Kalau anak manajemen lulus, gue maunya masuknya MBB. Kalau anak auditor lulus, gue maunya masuk Big Four. Gue maunya kalau lu berkarir di branding and marketing, your dream job is Basel. Pada saat lu lulus dari Basel, orang akan tulis di LinkedIn-nya, gue ex Basel. Dan orang mau hijack anak-anak Basel. Karena gue yakin pada saat ada di level itu, artinya perusahaan kita itu udah top notch, udah best in the class. Yang bisa bikin orang jadi orang terbaik di industrinya. Dan pada saat itu udah terjadi, gue yakin revenue wise, profitable wise, itu semua pasti ngikutin. Itu semua cuma output dan result aja. Tapi gue pengen fokus ke prosesnya. Prosesnya adalah menciptakan orang branding dan orang marketing terbaik di industri kita. Gitu. Dimana hari ini nggak ada local marketing company yang menjadi dream jobnya anak-anak Indonesia. Itu sih mimpi gue. Yeah, that's amazing, Yes. And I think you're heading the right path as well. Hopefully, amin. Yes, you pernah ngomong tim you dikasih ruangan aman buat coba, buat eksperimen, untuk gagal, innovate, right? Itu kalau misalnya you define what is the safe space itu seperti apa, Yes, in your company? Kan gue ini jalanin service company, Steph. Kalau gue buka laporan keuangan setiap bulan, COGS gue tuh cuma orang aja di service company. Gue nggak punya modal barang, gue nggak punya stok, uang gue nggak mati di barang kayak dulu gue jualan sepatu. Jadi COGS gue, HPP gue itu adalah manusianya. Jadi invest gue itu paling baik juga harusnya ke manusianya. Sama kayak gue dulu bikin sepatu untuk dapetin satu winning product. Gue mungkin sampel barang tuh 20 kali bolak-balik ke pabrik, balik lagi. Udah jelek nggak suka, jelek nggak suka. Iya. Sama kayak orang gitu. Gue kan harus revisi orang ini berkali-kali. Sama kayak gue dalam tanda kutip nge-treat dia barang. Gak mungkin orang baru masuk langsung jadi gitu. Ya pilihannya lu mau hijack dari company yang gede, yang udah jadi. Tapi lu mau ubah juga susah. Atau lu bentuk dari awal. Namanya bentuk dari awal masih prototype. Sampel ref 1, ref 2, ref 3, revisi berapa sampai final gitu kan. Itu mungkin butuh waktu berapa lama. So kalau misalnya orang sekali coba nggak jalan, gue langsung cut. Sebenarnya gue lebih capek karena gue nyoba lagi dari awal lagi, gue mengulang proses yang Hiring lagi terus. betul ya. Walaupun dengan konsekuensi orang bilang gini, kalau dia cabut nanti gimana? Kalau dia pindah ke tempat lain, dia bikin company serupa gimana gitu. Gue ngitung ex Basel yang udah bikin company serupa kurang lebih 7 orang, Steph. And it's okay. Ada yang habis keluar nanya ke gue, kok cara bikin PT notarisnya kemana? Gue kasih notarisnya perusahaan gue. Lu baik banget sih, ya. Lu butuh apa lagi? Gue bilang, lu butuh contoh kontrak kerja. Gue kasih kontrak kerjanya. Karena kita nggak tahu loh 5 tahun lagi dia jadi apa. Bisa tahu dia jadi vendor gue juga. Gue juga nge-sub kerjaan ke dia. Dia kasih gue kerjaan juga. Apapun itu. Gue cuma merasa life is not a zero sum game. Pada saat lu tanam sesuatu yang baik, ya ntar muncul yang baiknya juga di mana gitu. Jadi gue invest ke people, terlepas nanti dia mau stay di gue 1 tahun, 2 tahun, atau even jadi kompetitor, dia akan bilang, gila sih gue respect Basel a lot, karena gue lahir dari sini. Ini tempat terbaik gue buat belajar. Mereka akan jadi brand ambassador dari company gue anyway gitu. So it's okay, gue akan invest, gue akan menciptakan university di dalam perusahaan gue. Karena ya itu yang harus dilakukan menurut gue as a service company. That's amazing stuff. Nah kalau misalnya punya, your team sekarang ada berapa orang nih? 50 orang. Once you scale it bigger, right? How do you maintain that kind of culture inside the team? Wah gila. Dulu waktu gue punya tim mungkin cuma 5 orang. Menurut gue. Beda banget toh. Core value and culture is BS. Nah lu bullshit lah. Lu ngomong culture tim masih 5 orang. Itu kayak lu masih tinggal di gubuk tapi udah ngomongin lu mau pergi ke bulan gitu. Pada satu gue merasa gitu. Tapi anyway karena
By the way karena kita juga sama-sama ada di ekosistem IO, di IO kan ngomongin core value. Adalah gue kayak orang bego aja, gue ngomongin setiap lagi weekly meeting, this is our core value, this is our culture. Kesannya kan kayak bluffing ya sebenarnya ya. Di tim 5 orang mungkin tim gue juga gak ngerti pada saat itu, apa itu core value, purpose. Tapi itu baru berasa pada saat tim lu 50 orang. Karena tim 50 orang, gue juga udah gak bisa ngobrol sama 50-50-nya. Dulu gue ada satu problem, gue one on one selesai. Sekarang gak mungkin, gue mau one on one seminggu sekali, baru keluar setahun sama semua tim gue. Jadi gue harus percaya dengan core value yang dibentuk. Karena core value yang dibentuk sama 5 orang pertama, itu akan mendefine orang ke-6 masuk kita kayak gimana. Nah gue udah gak bisa training orang ke 50 sekarang. Orang nomor 6, mungkin sampai orang nomor 15, Steph, masuk itu onboarding masih makan sama gue. Sekarang orang ke 49, onboarding tuh pakai video. Udah beda banget kan? Iya. Bagaimanapun feelingnya ngomong. Personal touch-nya udah susah. Iya, tapi kita harus percaya sama kita punya sistem, Iya. kita punya value. Dan value itu nggak bisa lu bentuk di tim lu 50 orang. Karena pada saat value dan purpose company lu dibentuk di 50 orang, itu tuh udah terlalu banyak, udah too much. Mereka semua udah punya kepercayaan masing-masing. Contoh yang paling simple, Steph. Gue bilang sama HR gue sesuatu yang sangat melawan industri gue banget. Satu, gue bilang, company kita nggak boleh terima perokok, gue bilang. Dimana di kreatif company kayak kita, gue masuk ke kreatif company lain nih, Steph. Baru masuk, itu tuh udah kayak cerbong asap ngebul di mana-mana di kantornya. Karena menurut mereka kreatif people tuh ya harus rokok gitu. Gue bilang enggak. Terus HR gue bilang, kok kalau ada orang yang bagus banget, oke banget, tapi ngerokok gimana? Gue bilang enggak juga. Kita boleh kehilangan satu orang itu, tapi karena kita percaya dengan kita punya core value, kita akan attract orang yang lebih baik juga. So gak apa-apa kehilangan satu orang itu. Terus yang kedua misalnya, gue bilang ke tim BD kita, kalau lu ikut pitching, vendornya minta kickback, lu mundur dari pitchingnya. Gue cuma mau kerja sesuai invoice, gue gak akan mau keluarin biaya entertain. Ya kalau ajak makan gue mau, tapi kalau lu suruh bayarin HP-nya dia, lu suruh kasih kickback 5%, 10%, under the table, gue bilang gue gak mau. Dan itu tuh melawan kita punya apa ya, mainstream lah di industri ini. Tapi anyway, itu adalah sebuah core value yang kita percaya. Dan itu kita tanam di saat kita masih 5 orang, Steph. Sampai sekarang waktu itu terakhir gue ada interview, ikut sama managerial level. Pas lagi interview gue tanya, kenapa lu mau masuk company ini? Jawabannya gini, karena gue dengar Basel itu adalah service company yang kalau celebrate something, no smoking and no alcohol, dia bilang. Dan kebetulan gue gak suka orang yang ngerokok dan gue no alcohol, dia bilang. Terus gue juga gak mau kerja di tempat yang gue harus nyogok-nyogok ke klien gue. Gue sampai merasa, gue bilang sama HR gue, kita berhasil sih bikin culture ini. Karena even orang luar aja tahu, padahal kita gak pernah ngomong itu kemana-mana. Dan itu baru bisa dibentuk pas kita 5 orang. Pas kita kesannya kayak lagi nge-BS sama karyawan kita, jual mimpi, jual core value. Padahal itu baru kerasa itu 4 tahun berikutnya. I'm very intrigued by this, right? You have a reward system that's very interesting, right? Can you tell me more about this? Jadi gue coba untuk kasih take home pay ke semua tim gue itu bukan hanya dari fixed salary staff. Tapi juga ada commission dari per project. Dan menariknya, setiap bulanan, setiap gajian bulanan, semua karyawan gue itu gue bukain invoice kliennya berapa. Jadi dilampirin invoice kliennya berapa, harganya berapa, dan lu dapat berapa persen dari sini. So transparent. Jadi orang kan biasa jangan kasih tau, jangan sampai tahu ya kita dapat berapa, kliennya siapa gitu. Ini dikasih lihat klien A yang lu pegang, ini invoice-nya, bayarnya sekian. Lu dapatnya berapa persen dari sini. Tim AE udah berapa persen, tim branding udah berapa persen, semua udah berapa persen. Terus setiap semester kita bikin juga namanya 360 review. Even the CEO. Jadi gue di rate sama kiri gue, kanan gue, bawah gue. Kalau dia manager level, kiri kan atas bawah. Dan random people semuanya. Nah, yang semua hasil 360 review itu bagus, kita dapat bonus lagi, dapat tambahan cuti berapa hari, dapat WFH berapa hari, dapat apa lagi gitu.
Dan kalau misalnya di next penilaian 360 review mereka nggak achieve, semua hilang. Mereka harus maintain at that level untuk jadi top performer dan dapat semua benefit itu. Gitu. Jadi ya sebenarnya ini pinter-pinteran kita bikin gamification untuk, karena menurut gue kasih motivasi itu nggak bisa dengan bikin town hall terus. Lo bikin town hall ngomong 2 jam, 3 jam, besok ya lupa lagi. Tapi harus bikin sistem yang memang membuat mereka mau bergerak gitu. Ada satu buku yang gue senang banget, judulnya namanya Drive. Si buku Drive itu bikin sebuah analogi kenapa drive manusia itu bisa ada. Itu karena ada 3 hal. Itu karena ada driver, ada elephant, sama ada path. Driver itu logic kita, elephant itu emosi, path itu adalah kondisi, kasih lingkungan. Nah, dengan bikin sistem ini gue tuh sebenarnya kasih lingkungan yang membantu dia untuk bisa perform aja dengan sistem-sistem kayak gitu. That's amazing, Yas. Sekarang kita coba go into AI ya, Yas. Sekarang AI is going inside every single industries, right? How do you prepare AI with Buzzle? Oke. Gue punya 2 jawaban nih, Steph. Jawaban pertama, ya kita sebagai orang yang pasti terdampak karena AI. Karena gue ini kan middleman. Semakin banyak yang orang bisa kerjakan sendiri dengan AI. Bisa jadi kehadiran gue tuh makin lama tuh Obsolete. makin hilang gitu. Kayak misalnya sekarang banyak iklan yang udah diotomatisin sama platform. Itu kan sebenarnya jeopardize kita punya kerjaan di digital ads. Tapi at some point, middleman itu tuh dari berapa ratus tahun lalu tuh masih ada sampai hari ini. Kenapa? Satu, karena perusahaan masih butuh kambing hitam buat disalahkan dalam menjalankan project-projectnya. Perusahaan itu masih butuh orang yang berani ambil resiko untuk take the risk, ambil activity marketing ini. Yang pencet submit budget setiap bulannya. Yang perusahaan masih butuh orang yang bisa mengkonfirmasi, yes, you are on the right track. Perusahaan masih butuh orang ketiga yang bisa kasih tahu, gila lu ngaco banget. Jadi walaupun AI udah secanggih apa, selama kita masih bisa adapt sebagai middleman, sebagai helper, sebagai agregator dari para brand ini, gue percaya kita akan terus survive. Apapun AI-nya. Jadi ya kita embrace dengan AI itu semua tim kita sekarang. Tapi jawaban yang kedua, Steph, gue merasa kita sebagai orang Jakarta, terutama yang orang-orang yang hidupnya udah cukup, sometimes we live in the bubble too much. Jadi gue belum lama ini pergi ke luar Pulau Jawa gitu. Di kota yang cukup besar sebenarnya. Dan ini kota yang cukup besar, gue datang ke sana, gue masih ngelihat anak muda yang, ya mungkin muda ya, mungkin anak SMA gitu. Yang mereka itu even gak punya bank. Kan masih banyak banget ya, unbankable di Indonesia. Gue masih ketemu sama orang umur 30 tahun yang gak tahu cara nyalain laptop kayak gimana. Artinya apa? Kadang ya orang tuh, AI udah canggih banget. Lo gak tahu kalau pemerintah kita tuh sistemnya itu masih semanual itu. Jadi artinya apa? Kadang ya company bilang ini, kita harus embrace AI. Lu sebelum embrace AI, lu punya culture aja berantakan, lu mau ngomongin AI. Lu aja belum punya sistem kerja yang rapi mau ngomongin AI. Ini kayak, gimana ya kita bisa bikin sepatu yang bisa terbang. Sebelum lu bikin sepatu yang bisa terbang, lu pikirin lu gimana bikin sepatu yang gak keringetan. Yang bisa bikin kaos kaki lu tuh gak bau. Karena itu lebih esensial. Betul. Kayak gue pernah, Steph, diminta sama satu uni buat jadi kayak juri gitu, juri business competition. Terus salah satu peserta bilang gini, gue akan bikin restoran, di mana restoran gue itu bisa paymentnya pakai kripto, dia bilang. Gue bilang, ini ide keren, cuma lu terlalu ngawang, gue bilang. Gue bilang bukannya kripto itu jelek ya, tapi sebelum lu bikin restoran yang bisa bayar pakai kripto, lu mending make sure bikin restoran yang datangnya 5 menit setelah order, makanan sampai, yang makanan tuh enak banget, gak ada komplain, karena itu lebih essential. Jadi menurut gue sebelum kayak gini pemerintah ngomongin AI, mendingan pemerintah ngomongin anti korupsi dulu, lebih penting. Tentang efektivitas dan efisien kerja. Sama perusahaan, sebelum kita bilang kita mau embrace AI, yang perlu dibenerin adalah your core and your fundamental in running the business. Bukan AI-nya gitu. Karena itu tuh kadang kita live in the bubble ngelihat berita yang wah, padahal tetangga rumah lu aja masih belum tahu cara nyalahin
laptop yang bener gimana. Understand. So, yes, one more question ya. So, a lot of the founders biasanya, they're very secretive about how they do things, playbooknya seperti apa, game plan-nya mereka, mereka punya strategi dan segala macam. And yet, lu bikin buku ini, and you pour out all the strategies and how you do things in here. Why do you do that? Gue merasa kalau gue tulis ini, terus semua orang baca, semua orang tahu, bukan berarti Bazo jadi kekurangan project juga gitu. Mereka tahu semuanya, belum tentu mereka juga bisa praktekin juga gitu. Dan andaikan mereka bisa praktekin, gue juga nggak mungkin bisa pegang 1000 brand pada satu waktu yang sama, Steph. Gue sebagai service company itu tuh punya cap, kita nggak bisa scale company kita secara cepat kan. Setiap kita tambah satu brand, gue harus hitung manpowernya nambah berapa. Sekarang kalau brand hari ini mau kita kerjain, gue ngantri 4 bulan lagi. Gue nggak bisa pegang. Jadi anyway gue bikin ini, memang gue juga nggak bisa handle semua brand juga. Jadi udah gue tulis aja. Karena emang mereka bisa praktekin sendiri, bagus juga buat mereka. Itu bagus juga buat nama gue juga. Buat kita punya kontribusi di industri brand, itu ada gitu. Kita nggak cuma semacam ngeruk money, uang dari industri ini, tapi kita ada kasih legacy juga di industri ini. Jadi kalau mereka bisa praktekin, gampang juga. Gue juga nggak bisa handle semuanya. So it's okay untuk menjalankan semua yang udah kita tahu. Dan gue bikin itu ya gini, even gue nggak tulis itu, semua karyawan gue ajarin hal yang sama juga. Jadi emang gue bikin ini salah satunya biar gue bisa ngajarin karyawan gue lebih cepet juga. Lo Dibaca buku aja daripada pakai video doang ya. Kalau misalnya gue nanya, you always put di your Instagram, di YouTube lu, ya kan? I want to be remembered as a man of value. What kind of value and what is your definition of value itself for you? Dan mission and vision itu kemana for this man of value? Oke. Gue tulis itu tuh karena satu hari gue kayak ikut leadership bootcamp gitu, Steph. Terus di leadership bootcampnya disuruh nulis kayak pas lo mati lo pengen di funeral lo itu orang-orang nulis apa buat lo. Jadi gue kayak wah di malam itu gue berpikir apa ya lo mau diingat ya. Nah mungkin ternyata kan CEO of Bazel. Iya gue bilang anjir, ternyata pas di saat itu pekerjaan tidak sepenting itu. Setelah gue pikir-pikir ya, gue happy kalau anak gue, istri gue, lu, temen-temen gue bisa bilang gila sih ya saya itu di hidupnya dia banyak value yang dia pegang, dia tinggalin. Value jelas apa? Gue juga nggak tulis secara jelas. Gue cuma pengen diingat sebagai orang yang punya value baik aja. Orang tuh datang ke funeral gue untuk bilang, ih gila, dia ngomong sama anak gue, lu tau gak sih bapak lu tuh 12 tahun yang lalu pernah nolong gue. Tif, ini suami lu dulu tuh pernah ngajarin gue sesuatu. Sesimpel itu aja. Gue merasa gue pengen meninggalkan jejak baik di hidup seperti itu. That's really admirable sih ya. Itu aja sih sebenarnya yang gue setelah gue pikir-pikir di funeral gue mau apa, ternyata gue cuma mau diingat sebagai itu aja. Makanya gue tulis itu udah bertahun-tahun. Prinsip hidup lu yang sekarang lu pegang banget dan prinsip yang lu bakal turunin ke anak lu apa yang paling lu bakal pegang banget? Gue dulu ya kalau gue ditanya 10 tahun yang lalu nih, tanya lu gimana gimana lu bisa mencapai hari ini, gue selalu jawabnya itu kerja keras. Dulu gue selalu jawab kerja keras, lu harus kerja keras sih. Karena pada saat, kenapa gue bisa bilang kerja keras, karena pada saat itu semua yang gue kerja keraskan itu berhasil, Steph. Ibaratnya kalau lagi main basket tuh gue merasa tangan gue lagi wangi, gue nembak dari mana pun udah berhasil. Nah tapi gue sempat mengalami fase periode tangan gue bau, semua yang gue pegang jadi sampah. It happens. Dan pada saat itu gue bingung, gila gue orang kerja keras apa? Gue udah kerja keras udah apa ya? Udah hancur badan gue buat kerja masih nggak berhasil. Jadi gue bingung,
sebenarnya apakah kerja keras itu adalah satu-satunya apa ya, satu-satunya jalan gitu. Jadi hari ini, kalau ditanya apa yang bisa nyampe ke titik hari ini, mungkin banyak orang mengartikannya berbeda-beda ya. Gue sih suka bilang bahasa gampangnya, gue beruntung sih, gue luck. Ada yang bilang enggak lah ya, itu bukan luck, itu momentum, ya oke juga. Ada yang bilang bukan, itu bukan momentum, itu berkat dari Tuhan, it's a God's grace. Oh, gue terima semua itu, tapi gue artinya pengen bilang, prinsip hidupnya adalah justru tidak terlalu mengandalkan diri sendiri. Mungkin bukan tidak, gini, kerja keras itu bare minimum. Itu bare minimum, bukannya sesuatu satu-satunya yang akan bikin lo jedar-jeder gitu. Tapi itu adalah bare minimum yang bisa bawa lo ke satu titik. Tapi di satu titik, pada saat lo pengen loncat lagi, lo butuh ketemu orang yang tepat. Di tempat yang tepat. Dan di waktu yang tepat. Timing. Yang bikin lo, wah betul. Dan gue merasa hoki aja dulu. Gue bikin Republic di waktu yang tepat, tempat yang tepat, ketemu orang yang tepat, boom gitu. Dan pas lagi bikin Basel juga begitu juga gitu. So, gue merasa itu ada banyak coincidence-nya juga si Steph. Gue merasa di titik hari ini gue hoki. Gue hoki banget. Mungkin gue pengen cerita sedikit gini, Steph. Gue itu gue mendefinisikan gue itu sebagai orang yang keluar dari basement di hidup. Ada orang yang terlahir itu di lobby. Ada orang yang terlahir tuh udah di lantai 3. Menurut gue tuh lahir dari basement. Gue tidak lahir di keluarga susah. Bokap gue punya rumah, punya mobil sederhana, rumah ada AC-nya, bisa jalan-jalan setahun sekali ke Bali, ke Singapura. Tapi gue sekolah di sekolah biasa. Gue sekolah di sekolah yang gue ngeliat temen gue anaknya supir angkot gitu. Pas gue lagi reuni ketemu, gue tuh merasa gue hoki bisa di titik ini. Karena gue masih ketemu sama temen gue yang jadi ojol hari ini. Gue ketemu sama temen gue yang jadi kasir di pasar, di toko kelontong di pasar. Yang bahkan kalau dia nanya ke gue, ya lu kerja apa? Gue gak berani, gue bilang gue usaha. Karena gue merasa gue kayak takut menyakiti hati temen gue. Kita dari bangku sekolah yang sama, duduk satu sekolah dari guru yang sama. Kok gue bisa lompat keluar dari basement? Sampai dari basement B3, B2, B1, ya gue sekarang ada di lobby lah, gue hidup nyaman, gak susah. Menurut gue bukan kerja keras lagi gitu. Gue beruntung banget. Pas gue loncat dari B3 ke B2, gue ketemu orang yang tepat. Gue ditolong orang baik. Gue ketemu siapa, sampai di titik hari ini. Jadi, hal yang gue pengen bilang ke anak gue nanti, lu berbuat baik aja. Ini klise banget, tapi lu berbuat baik aja. Karena gue ditolong banyak banget sama orang-orang dari kebaikan-kebaikan yang gue gak pernah harapkan. Contoh, Steph. Gue punya partner hari ini. Gue ketemu dia tuh tahun 2017 atau 18. Terus satu hari partner gue bilang, ini kita belum joinan nih. Partner gue bilang gini, Yas, boleh bantu trainingin, lu boleh gak jadi konsultan lepas buat perusahaan gue, digital marketing ya? Gue bilang gak usah, gue bantuin perusahaan lu aja gratis. Gue datang ke kantornya, gue trainingin karyawannya semuanya. 3 tahun berikutnya, company itu merger sama company gue. Semua karyawan yang gue training 3 tahun lalu itu jadi karyawan gue. Dan gue tidak berharap apa-apa pada saat itu. Gue cuma, ya lu temen gue bantuin aja. 3 tahun kemudian kita jadi partner dan dapat investment dari company itu. Jadi gue merasa, wah gila sih. Gue gak ada strategi melakukan itu. Gue cuma berpikir pada saat itu, oh berbuat baik aja sama temen gue. Gitu. Terus waktu dulu gue mulai bisnis sepatu pertama kali, gue ngutang sama pabrik. Udah ngutangnya banyak, dikasih tempo 2 bulan, kuantitinya sedikit lagi. Sampai satu hari pas udah jalan gede, gue tanya sama si pemilik pabriknya, Om, kenapa dulu lu pengen kasih gue utang, Om? Karena 15 tahun yang lalu, pas pabrik ini baru mulai, yang kasih order pertama tuh bapak lu. Bapak lu kasih gue kepercayaan, sampai pabrik ini bisa gede. So gue utang budi sama bapak lu. Wah, gue merasa, gila kan gue hoki banget sih. Gitu. Jadi gue cuma mau bilang karena gue, lu boleh hilang duit, boleh hilang waktu, boleh hilang tenaga. Lu jangan sampai hilang kepercayaan. Karena itu yang paling mahal. Gue bisa ada di titik ini karena akong lu tuh baik
orangnya. So gue mau itu juga turun ke lu. Mudah-mudahan kebaikan yang pernah gue tanam lu juga nikmatin juga. Bisa jadi bukan gue yang nikmatin, mungkin lu nikmatin lebih banyak dibandingin gue. Jadi itu sih Steph Amazing sih, Yas. yang pengen gue sampaikan. Thank you so much for sharing, Yas. Thank you so much. Beautiful story. Aci. Do you mind signing some of Wah, these? gila, thank you banget nih. Amazing stuff. Nih, yang gede ya, yang Oke, kecil ya. siap. Nih. Dan ini Yas, gue kasih buat giveaway orang-orang framework yang nonton ya. Gokil. Ya. Siap. Ini. Thank you so much. Thank you, Steph.